Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 798. Alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal imana wahdatun la tatajazza. Keimanan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terkotak-kotak, yang tidak terbagi-bagi, satu kesatuan iman. Al-imanu billahi, percaya kepada Allah itu artinya iman biwahdaniyati, artinya mengimani keesaannya, kemanunggalannya, kesatuannya subhanahu wa wahdaniyatuhu, dan mengesahkan Tuhan itu taqdadi wahdaniyatid-din, wahdatad-din, memerlukan konsekuensinya kita harus juga kesatuan dalam agama, ya, min indihi, dari sisi Allah, alladzi irtadahu linnas, yang diridhoi oleh Allah kepada manusia, litaquma hayatuhum kulluha, supaya hidup mereka bisa ditegakkan kawahdatin, sebagai satu kesatuan. Ala asasi, atas dasar itu, wa yaqtadi wahdaniyatul rusuli, dan kesatuan para rasul juga konsekuensinya menuntut agama ad-din ja'u bihadzal-din, yang mereka agama yang mereka bawa ini min indihi, dari sisi Allah, la min indi anfusihim, bukan rekayasa mereka, bukan pikiran mereka, tapi datang dari Allah. Wala fi ma'zalin an iradatihi wa wahyihi, tidak bisa dipisahkan dengan iradah Allah dan wahyu Allah. Wa wahdatul mauqif, dan kesatuan sikap tujahahum, terhadap mereka jami'an, semuanya. Wala sabila ila tafkiki hadhil wahdah, dan tidak bisa ada pemecahan kesatuan ini, atau dikotomi terhadap kesatuan ini, illa bil kufril mutlaqi, kecuali mendapat label kekufuran yang mutlak. Wa in hasiba ahlu annahum yu'minuna bi ba'din, sekalipun sebagian orang yang beragama mereka itu ada yang meyakini sebagian, wa yakfuruna bi ba'din, dan tidak meyakini pada sebagian. Ada para rasul yang diyakini, ada rasul yang jadi diyakini. Ada ayat-ayat Quran yang dipercayai, ada ayat-ayat yang tidak dipercaya. Wa kana jazaohum 'indallahi, dan balasan untuk mereka di sisi Allah, an a'adda lahumul 'adzabal muhina, yaitu sudah disiapkan siksaan yang menghinakan mereka. Jadi artinya fenomena ini bisa kita lihat sebagai satu kesatuan, rukun Islam, rukun iman, rukun agama, dan sebagainya. Para rasul, sampai sekarang kita masih melihat, ada nggak orang yang sembayangnya rajin tapi zakatnya belum? Ada nggak yang hajinya 3 kali tapi kalau puasa, belum puasa datang cari dokter, minta surat keterangan sakit mah? Kadang-kadang dulu, sekarang nggak tahu lah. Kalau dulu jampi sholat saja belum hafal, sudah naik haji. Iya, baca Fatihah saja belum bisa, udah naik haji. Ada nggak yang puasanya rajin,
Tapi kalau zakat muter-muter. Jadi ibaratnya masuk sebagian lagi belum masuk. Makanya disitulah dikatakan udkhulu fisil mikafah itu masuk sekaligus keseluruhan. Jangan separuh. Kemudian juga keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya semua Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran mesti kita yakini kebenarannya. Nggak bisa separuh saya percaya, separuh enggak. Nah, adapun nama-nama nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, karena ada juga nabi-nabi yang Allah mengatakan, wa minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsus ilaika. Ada sebagian para nabi yang kami ceritakan kepada kamu, dan ada lagi sebagian yang tidak kami ceritakan. Jumlahnya berapa nabi? 300? Iya kan? Kok diulannya hanya 25? Ya, yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 nabi. Kenapa 25? Karena 25 nabi ini adalah mewakili personalitas manusia. 25 pangkat 25. Itulah tipe-tipe personalitas manusia. Yang kaya raya ada enggak? Nabi Sulaiman. Sing melarat bantat? Nabi Ayub. Sing paling ganteng? Itu 25 nabi itu mewakili karakter manusia. Ya sudah selesai. Kalau sekian ratus yang lain diceritakan, apakah termasuk Konghucu, termasuk Siddhartha Gautama, termasuk Tao, termasuk iya. Kan mungkin saja. Masa ya nabi di sana semua. Orang Cina, orang Jepang, orang Korea, orang sudah lebih maju dari mereka kok. Cina itu jauh lebih maju 2000 tahun sebelum Nabi lahir itu sudah maju, sudah punya kerajaan. Masa nggak ada rasulnya? Ya bukan nggak ada, tidak diceritakan. Itu saja. Kalau menduga dia Nabi boleh nggak? Boleh. Orang menduga dia seperti saya juga menduga. Jangan-jangan menduga itu. Jangan-jangan Siddhartha Gautama juga Nabi, hanya saja tidak diceritakan dalam Al-Qurannya. Boleh nggak? Jangan-jangan. Ya boleh aja. Iya, ya kita buka pelajarannya. Memang ajarannya apa disampaikan oleh Siddhartha Gautama itu sama dengan moralitas Islam kok, sama kok. Hanya bedanya mereka tidak seperti kita bicara tentang syariat yang lebih luas lagi, perdagangan, perekonomian, pertanian dan sebagainya. Tapi secara agama moral itu sama dengan kita kok. Ya, dan kemudian juga ciri-cirinya kita lihat dia punya putra mahakota meninggalkan istana kok. Saking apanya seorang putra mahakota meninggalkan istananya, bertapa di tengah hutan mencari kebenaran. Iya, dan semuanya juga bertapa di hutan kok. Nah itu. Jadi artinya bahwa masih banyak sebagian orang yang percaya kepada Allah, tapi kepada Rasul sebagian nggak percaya. Ya, percaya apa lagi? Qadar dan qadar ada dalam sekte Islam. Itu banyak sekte-sekte yang tidak percaya pada qadar dan qadar. Iya enggak? Iya. Ya, karena masalahnya seperti dilema juga sih. Ketika qadar dan qadar itu kita bahas secara teoritis. Allah nyuruh kita beriman. Oke? Tetapi Allah juga telah menetapkan kekufuran kamu. Mungkin enggak? Allah nyuruh kamu belajar. Tapi Allah sudah menetapkan kamu goblok. Allah menyuruh kamu berhati-hati supaya selamat. Tapi Allah menetapkan kamu mau cilaka. Allah nyuruh kamu berbuat baik, tapi Allah sudah menetapkan kamu berbuat jahat.
dalam teorinya bahwa kepastian Tuhan itu apa saja sampai daun kering pun ketika jatuh ke bumi atas seizin Allah. Ini kata Al-Qur'annya. Ya kan begitu? Jadi kalau demikian, kalau orang percaya qadar dan qadar, berarti dia mengabaikan keadilan Tuhan. Sama saja seseorang diikat tangannya, diikat kakinya, dilemparkan ke tengah lautan, dibanduli batu, lalu diperintahkan berenanglah. Selamatkan dirimu, berenang. Masuk akal enggak? Ya enggak dong. Ya kalau begitu Allah tidak adil dong. Maka konsekuensinya kaum rasionalis Mu'tazilah mengatakan qadar dan qadar itu tidak perlu diyakini. Bertentangan dengan keadilan Tuhan. Jadi logikanya seperti itu, teorinya seperti itu. Tetapi ini iman sebagai satu kesatuan. Ya berarti iman pada Allah, pada Rasulnya, berita sucinya, hari kiamat, dan kepada qadar dan qadar. Kalau qadarnya itu enggak diadakan berarti 5 rukunnya dong. Ya kan begitu. Ini satu kesatuan yang tidak bisa satu dihilangkan. Ini artinya bahwa Allah seharusnya, kata mereka nih, jangan nanti digunting lagi. Kata Buya Syakur, Allah seharusnya enggak. Kata mereka, Allah seharusnya kalau menyuruh orang untuk menyelamatkan diri, ya artinya difasilitasi. Ya dong. Kalau Allah menyuruh orang beriman, artinya jangan ditentukan dia tidak beriman. Sama aja bohong kan? Atau bahasa sininya diuculakan endase dicekali. Itu berarti Allah tidak adil. Daripada kita menuduh Allah tidak adil, ya masih mending kita abaikan saja masalah qadar itu. Itu secara teori. Dan akibatnya orang Mu'tazilah, kaum rasionalis itu korbannya yang dibunuh-bunuh itu mencapai 10.000 orang yang dibunuh. Itu orang-orang intelektual semua, bukanlah cemen-cemen, bukan. Ya, seperti yang terjadi di kota Irbil di Irak. Syekh Jaham itu pimpinan Mu'tazilah pada zaman itu ditangkap dan diadili, hukumannya mati. Ya. Ketika sedang khutbah Idul Adha, ya, Amirul Mukminin atau Raja Irbil itu berpidato menyampaikan pesan kepada masyarakat, nanti setelah saya selesai khutbah, silakan sapi, kambing boleh dipotong. Hari ini saya juga punya korban khusus, yaitu kepalanya Syekh Jaham, pimpinan Mu'tazilah, juga akan saya sembelih sekarang. Selesai khutbah langsung dikewer kepalanya di tengah lapangan, dipenggal kepalanya. Seperti itu. Karena pemikirannya tidak sama, penggal. Jadi zaman dulu tuh penggal. Udah paling hebat. Mencuri, potong tangan. Murtad, potong leher. Tidak sholat, potong leher. Tidak puasa, potong leher. Habis. Itu adalah tradisi pada zaman dulu. Potong tangan tuh begitu. Nah, itulah makanya. Jadi artinya bahwa memaknai satu kesatuan itu, nanti kita mendasar rincinya. Saya sampai sekarang tidak berani mengkafir-kafirkan Mu'tazilah, sekalipun dia tidak percaya pada qadar dan qadar. Dan bukan saya saja, ulama-ulama Islam juga tidak ada yang berani menyesatkan Mu'tazilah.
Kalau yang menyesuaikan ada ya. Ada ya, itu terserah lah. Itu, saya ngetir, tidak ngisi komentar itu mah. Iya, tapi begitulah saling sesat menyesatkan karena berbeda pandangan. Jadi apa yang kita baca ini kesatuan iman, kesatuan Islam dan sebagainya itu cobalah lebih fleksibel kita memahaminya. Jangan sampai karena ada salah satu orang yang belum sholat sudah naik haji lalu kamu katakan hajinya tidak sah. Dari mana gitu? Ya udah mudah-mudahan diterima, cuma mabrur segitu aja kok. Ya jangan mudah menjudgment, menghukumi seseorang karena ini pandangan serius semacam itu, satu kesatuan yang tidak bisa pisahkan, tidak ada garis-garis dikotomi dalam beragama. Semuanya adalah sama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian malam ini pemirsa berkaitan dengan bagaimana tentang iman. Iman itu boleh kita sebut bagaimana satu kesatuan manunggal dan tidak bisa dipisah-pisahkan sebagai satu kesatuan, terutama iman kepada Tuhan. Dan perlu dicatat pemirsa bahwa kajian malam ini pendekatan pembelajarannya melalui pendekatan tasawuf. Artinya yang akan dikisahkan berkaitan dengan filsafat. Oleh karena itu mungkin ada sedikit perbedaan tatkala menduga atau berprasangka kalau seseorang yang kita anggap memiliki umat banyak, memiliki pengikut banyak, kita duga dan patut disangka beliau adalah jajaran kelompok Nabi. Ingat sekali lagi pendekatan tasawuf, pakai ilmu filsafat. Jangan pakai rasional kita karena tidak pernah ada kesamaan berpikir. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.